Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Saya sudah sampaikan. Ijazahmu apa? Gara sekarang ini memang persaingannya ada di situ. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Adu ijazah sekarang bukan. Tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang harusnya diselesaikan. Urusan kayak gitu sampai Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Tapi kadang-kadang di negara kita, misalnya di negara kita, ini banyak yang nggak sambung. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah. Sepertinya sindiran-sindiran netizen terhadap Pak Mulyono semakin menjadi-jadi, apalagi di tengah-tengah kasus ijazah ini yang belum jelas bagaimana akhir dari kasus tersebut. Nah, mungkin saja apa yang menjadi sindiran-sindiran ataupun hinaan-hinaan netizen terhadap Pak Mulyono ini akan berakhir jika memang Pak Mulyono bisa dijurjikan terkait dengan ijazah palsu ini. Sangat menarik untuk kita nantikan seperti apa, dan tentunya kalian para netizen saksikan saja drama-drama yang dilakukan oleh orang-orangnya Mulyono ini seperti yang terjadi di persidangan. Lagi dan lagi sangat menonjol keberpihakan hakim terhadap Pak Mulyono tersebut. Nah, sahabat-sahabat, bukan hanya mengenai persoalan sindiran ataupun parodi yang dilakukan oleh netizen terhadap Pak Mulyono, tetapi Mimin juga akan menampilkan komentar yang sangat luar biasa dari Bang Rismon, dan begitu yakin bahwa Pak Mulyono akan dipenjarakan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa komentarnya ataupun parodi-parodi yang dilakukan oleh netizen. Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Kalau masih diteruskan, saya gigit. Akan saya gigit. Tetapi memang perlu Yang gigit saya sendiri. agar semuanya tahu. Ya, udah. Merasa ini politis Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih. pokoknya merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Saya difitnah, fitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Bang, apa perbedaan Obama dan Pak Jokowi? Ini pertanyaan atau jebakan? Ya udah, saya jawab. Kalau Obama itu ketika dia dituduh bukan asli kelahiran Amerika Serikat, dia langsung menunjukkan akte kelahirannya di hadapan masyarakat. Sementara Pak Jokowi ketika dia dituduh ijazahnya itu palsu, justru yang menuduh itu yang harus membuktikan. Jadi poinnya, Obama itu tidak ingin ada pro kontra di antara masyarakat. Sementara Pak Jokowi justru malah suka adanya pro kontra di antara masyarakat. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara ya, dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Pak. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh. Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso
ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati, para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun % palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan, supaya belum ada orang nanya kok sampai 11.000 triliun kan, maksudnya 100% aja bisa. Bisa kan, dramatisir. Itu soal penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Kan banyak konten kreator di sini Bang. Kan? Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun %, biar dari kantong kiri ya. Iya, kantong kanan kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita tuh ada nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Jokowi. Bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun %. Jadi bukan sekedar itu bos, dia melecehkan pengadilan. Dia melecehkan ya Bang ya. Proses mediasi itu kan proses peradilan juga ya Bang. Content of court. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin Gas besar. terus, Mungkin Bang nanti Rismon. yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya kan, tinggal gitu loh. Pas itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan ini uji keluar biaya Pak ya. Nah, ini deh uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Nah, petugas begitu ya, terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin. Jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya jadi palsu. Bukan lah. Mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa gitu. Ya, singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna. Kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian, ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa Karena tidak ada bukti. Karena itu jadi alat bukti, ke arah bukti, jadi harus ditinggal. Ya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin pembimbingnya itu Bang, Kasmujo. Nah, tetapi di SCTV kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah, ini perlu Bang. Dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada. Kenapa sih aku bisa bilang ada? Nah, repro lagi Bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapati menipu. Aku ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Pasal 55 dia. Wah. Ya kan Bang? Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak Bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern ya, belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya.